Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wat-tadallulu wat-ta'zimu alladhi huwa min khasa'isil ilahiyyati. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wat-tadallul, di antara jenis ibadah adalah at-tadallul, perendahan diri. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, at-tadallulu huwal khudu'u. Tadallul dia adalah al-khudu'. Al-khudu' adalah tunduk. Wa huwa kama sabaqa, dan dia sebagaimana yang telah lewat, ruknun min arkanil ibadati. Dia adalah rukun di antara rukun-rukun ibadah. Fal ibadatu taduru 'alal hubbi wadh-dhull. Fal ibadatu taduru 'alal hubbi wadh-dhulli. Maka ibadah itu berporos atau berputar di atas kecintaan dan penghinaan diri. Kecintaan kepada Allah dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khaufi wal raja'i, dan juga berporos di atas khauf kepada Allah dan roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yakunu adh-dhullu illa lillahi Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita menghinakan diri kecuali hanya untuk Allah. La tadhillu li makhlukin mislika. Maka tidak boleh engkau merendahkan diri kepada makhluk semisal dirimu. Kemudian kata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ta'zimul ladzi huwa min khasa'isil ilahiyyah, dan pengagungan yang mana dia merupakan kekhususan ilahiyah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa huwa at-ta'zim, dia adalah pengagungan alladzi yakunu ma'ahu khudu'un lil mu'azzami, pengagungan yang disertai dengan ketundukan kepada yang diagungkan. Wa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li hadzal mu'azzami, dan memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada yang diagungkan ini. Wa sarfu hadzal naw'i min at-ta'zimi li ghairillahi syirkun billahi azza wa jal, dan memalingkan jenis ini, yaitu jenis dari pengagungan ini kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk kepada perkataan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ketika beliau membawakan dalil-dalil dari ibadah-ibadah yang sudah disebutkan tadi. Wa dalilu du'ai, wa dalilu ad-du'ai, dan dalil dari doa, bahwasanya doa adalah ibadah. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah, maka jangan kalian menyeru bersama Allah seorang pun. Jangan kalian berdoa bersama Allah seorang pun. Ya. Jangan kalian berdoa atau menyeru kepada seorang pun bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, lamma dzakara ahamma anwa'il ibadati arada ayastadilla li kulli naw'in min hadhil anwa'i. Maka ketika Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, kata Syekh Shalih Fauzan, dzakara ahamma anwa'il ibadah, menyebutkan ibadah-ibadah atau macam-macam ibadah yang paling penting. Arada ayastadilla li kulli naw'in min hadhil anwa', maka beliau menginginkan untuk memberikan dalil, berdalil dengan setiap jenis dari jenis-jenis ibadah yang telah disebutkan. Li'annal kalama biduni dalilin la yuqbalu, karena sebuah ucapan dengan tanpa adanya dalil, maka ucapan itu tidak diterima. La siyamal kalam, lebih-lebih ucapan fi hadzal amril azimi al-muhim, lebih-lebih ucapan di dalam perkara yang besar, yang penting ini. Wa huwal kalamu fil ibadati, yaitu pembicaraan atau ucapan terkait dengan ibadah-ibadah, maka harus disertai dengan dalil. Li'annal ibadati tauqifiyatun, karena ibadah itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah menunggu dalil. La yuf'alu minha syai'un illa bidalilin, tidak boleh dikerjakan dari sesuatu-sesuatu tersebut yang dianggap ibadah kecuali dengan dalil. Ya, tidak kita kerjakan kecuali dengan adanya dalil. Ya.
Kemudian tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, hakadha yajibu an takuna al-masajidu lillahi azza wa jalla. Demikianlah wajib masjid itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La tubna lirriya'i wasum'ah. Tidak boleh masjid itu dibangun ya untuk riya dan sum'ah. Au tubna 'alal adrihati wal kuburi. Tidak boleh masjid itu dibangun di atas ya tempat-tempat keramat atau kubur. Wa innama tubna li ibadatillahi wahda la syarikalah. Hanya saja ya masjid itu dibangun di atas ibadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Fahiya buyutullahi, maka masjid-masjid itu adalah rumah-rumah Allah. Maka oleh sebab itu Allah katakan tadi, fala tad'u ma'allahi ahadan, maka jangan engkau menyeru bersama Allah seorang pun. Ya. Hadza mahallu syahid. Inilah ya mahallu syahid, yaitu yang terkait dengan pendalilannya. Ya, inti dari pendalilan. Haitsu naha ayyud'a ma'ahu ghairuhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang ya untuk ya ditujukan doa itu bersama Allah selainnya. Berdoa kepada Allah juga, tapi juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan masjid itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, lahu da'watul haq. Ya, wa qauluhu ta'ala lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lahu da'watul haq, kepadanya lah seruan yang hak. Walladzina yad'una min dunihi, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, la yastajibuna lahum bi syai'in, mereka itu tidak bisa mengijabah kepadanya sesuatu apapun. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Kecuali seperti orang yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan, kecuali seperti orang yang menjulurkan kedua telapak tangannya atau tangannya ilal ma' kepada air, ya, liyablugha fahu, agar air tersebut dia bisa sampaikan kepada mulutnya, wa huwa wa ma huwa bibalighi, dan tidaklah dia bisa menyampaikan air tersebut. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali dalam kesesatan, ya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, huwa alladhi yud'a haqqan, dialah yang dimohon, ya, ditujukan doa itu dengan sebenar-benarnya, yaitu hanya kepada Allah. Wa amma ghairuhu minal asnami wal ahjari wal kuburi wal adrihati fadu'auha batilun. Adapun selain dari Allah, dari berhala, dari batu-batu, dari kubur, dari tempat keramat, maka berdoa kepada mereka itu adalah sebuah kebatilan. Li'annaha la tasma'u wa la taqdiru ala ijabati man da'aha. Karena hal tersebut, mereka-mereka tersebut tidaklah mendengar dan tidaklah mampu untuk mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan, walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu. Yaitu orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, ya, mereka itu tidak bisa mengijabah untuknya dengan sesuatu apapun. Illa kabasiti kaffaihi, kecuali seperti orang yang menjulurkan kedua tangannya, ya, ke dalam air agar menyampaikan air tersebut ke mulutnya. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala terkait tentang permisalan yang Allah Subhanahu wa taala misalkan. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Lau ji'ta ila ma'in fi qa'ri bi'rin wa laysa ma'aka dalwun wala hilun." Atau wala hailun. Ya. Afwan, kita ulang. Wa laysa ma'aka dalwun wala hablun. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kalau sekiranya engkau mendatangi sebuah air yang ada di dalam sumur misalkan,
engkau ingin mengambil air yang berada di dalam sumur. Walaysa ma'aka dalwun wala hablun, tidak ada bersama dirimu ya dalwun, ya, tidak ada bersama dirimu seperti ya dalwun itu seperti timba, ya, wala hablun, dan tidak juga engkau punya tali untuk menariknya. Ya, tempat untuk mengambil airnya tidak ada, kemudian tali untuk mengangkatnya juga tidak ada, tapi engkau mau mengambil air. Wa ja'alta tashiru ilal ma'i liyartafi'a ila famika fa innahu la yasilu ilaika. Hanya saja engkau menjadikan, ya, engkau mengarahkan, ya, kepada air tersebut, ya, engkau misalkan mengarahkan tanganmu tersebut kepada air, ya, liyartafi'a ila famika, agar air tersebut bisa engkau sampaikan kepada mulutmu misalkan, fa innahu la yasilu ilaika, maka tidak mungkin sampai air tersebut, ya. Wa hadza mislu man yad'u ghairallahi azza wajal. Inilah permisalan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Tadi dimisalkan bagus sekali, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Airnya dalam, di sumur, ya. Dan kita tidak ada alat mengambil air, tidak ada timba, tidak ada tali. Hanya saja kita mau mengambil air itu hanya dengan 2 telapak tangan. Sudah airnya jauh, kalaupun airnya dekat mungkin berapa, kita renggangkan tangan kemudian airnya jatuh. Maka ini adalah permisalan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Fa inna husula naf'ihi lahu minal mustahili kastihalati wusulil ma'i ila man yabsutu yadahu ilal ma'i liyartafi'a ila famihi duna ayyakuna ma'ahu sababun yarfa'uhu. Maka sampainya manfaat kepadanya, yaitu sampainya manfaat kepadanya seperti air tadi, minal mustahil, ini di antara perkara yang mustahil terjadi. Kastihalati wusulil ma'i ila man yabsutu yadahu ilal ma'i. Maka di sini tadi disebutkan oleh Syekh Fauzan, sampainya manfaat kepadanya itu di antara kemustahilan sebagaimana kemustahilan sampainya air, ya, ila man yabsutu yadahu ilal ma', kepada orang yang hanya menjulurkan kedua tangannya ke dalam air, ya, liyartafi'a ila famihi, agar air tersebut dia bisa masukkan ke mulutnya. Duna ayyakuna ma'ahu sababun yarfa'uhu, akan tapi dia tidak punya sebab-sebab untuk mengangkat air tersebut, ya. Ini suatu hal yang mustahil. Airnya dalam, ya, jauh di bawah, akan tapi dia tidak punya peralatan untuk mengambil air tersebut dan dia hanya mengisyaratkan dengan tangannya. Maka ini suatu hal yang mustahil untuk mendapatkan air. Maka begitu pula keadaan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa dalilul isti'anati, dan dalil dari isti'anah. Dalil dari isti'anah qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau wahai Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ad-dalilu ala anna al-isti'anata naw'un min anwa'il ibadah hadhil ayah. Dalil bahwasanya isti'anah itu adalah macam di antara macam-macam ibadah adalah ayat ini. Itu di dalam Quran surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Faquddimal ma'mulu fi wa iyyaka nasta'in, maka dimajukannya atau dikedepankannya ma'mul atau maf'ul atau objek di dalam firman Allah wa iyyaka nasta'in alal amil, dikedepankannya di atas amil, wa huwa nasta'in, yang mana amil tersebut adalah nasta'in di dalam firman Allah, ya, wa hadza yufidu al-hasra. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, ini memberikan faedah pembatasan. Maksudnya adalah la nasta'inu bi ghairika fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illa anta. Kami tidak akan meminta pertolongan kepada selainmu di dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya dirimu. La nasta'inu bi sanamin wala bi wasanin wala bi qabrin wala bi hajarin wala bi syajarin. Kami tidak akan meminta pertolongan kepada berhala, tidak pula kepada patung, tidak pula kepada kubur, tidak pula kepada batu dan pepohonan, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.
naktafi bihadzal qadr bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.